Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Lestari dengan NIM 23215001117. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah studi kasus pemesanan tiket bioskop. Langkah pertama dalam membuat RD adalah mengidentifikasi entitas utama dalam sistem kita. Kita harus pisahin antara entitas kuat yang bisa berdiri sendiri dan entitas lemah yang butuh entitas lain untuk eksis. Nah, kalau kita lihat dari sistem pemesanan tiket bioskop, ada beberapa entitas yang bisa kita identifikasi. Entitas kuat dalam sistem ini adalah film, studio, jadwal, dan juga pelanggan dan kursi. Film berisi informasi tentang film yang ditayangkan. Studio adalah tempat pemutaran film. Jadwal menentukan kapan film diputar. Pelanggan adalah orang yang melakukan pemesanan tiket, dan kursi adalah tempat duduk di dalam studio. Sedangkan entitas lemah dalam sistem ini adalah pemesanan dan tiket. Pemesanan bergantung pada pelanggan, karena hanya pelanggan yang bisa melakukan pemesanan. Gitu. Tiket juga termasuk entitas lemah, karena tiket hanya ada jika ada pemesanan, dan entitas-entitas lemah ini biasanya memiliki form key yang merujuk ke entitas lain sebagai identitasnya. Setelah kita tahu entitasnya, sekarang kita tambahkan atribut yang mempresentasikan data yang akan disimpan dalam setiap entitas. Nah, di dalamnya itu juga termasuk primary key, yang adalah atribut atau kombinasi atribut dalam suatu entitas yang digunakan untuk mengidentifikasi. Jadi primary key ini adalah yang unik. Contohnya kita punya pelanggan, itu atribut pelanggan itu ada ID pelanggan, nama, email, dan nomor HP. Untuk primary key-nya adalah ID pelanggan yang hanya dimiliki oleh setiap satu pelanggan. Hubungan dari pelanggan dan pemesanan adalah one to many, yang artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan tiket, yang di dalamnya ada ID pemesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan. Itu semua adalah primary key. Selanjutnya dari pemesanan artinya kita telah memiliki tiket yang ada di dalamnya, yaitu ID kursi sebagai primary key, ID jadwal, ID pesanan, ID tiket. Hubungannya adalah one to many juga, yang dimana adalah hubungan dari pelanggan tadi. Dan selanjutnya tiket memiliki jadwal yang memiliki atribut yang ada di dalamnya. Terdapat primary key yaitu ID film, ID studio, ID jadwal, dan tanggal, waktu selesai, dan waktu mulai. Hubungannya juga one to many, yang artinya banyak tiket memiliki satu jadwal. Di sini juga bisa dibalik ya, antara memiliki tiket dan di dalamnya ada jadwal, lalu menayangkan film, ataupun film memiliki genre ID film sebagai primary key, judul ditayangkan dengan jadwal yang sudah ditentukan di dalam pembeliannya tiket, begitu. Selanjutnya satu tiket dapat satu kursi, di mana hubungannya one to one, yang dimana satu tiket yang hanya mendapatkan satu kursi yang di dalamnya ada ID kursi sebagai primary key, ID studio sebagai primary key juga, dan status. Nah, dan yang terakhir adalah studio. Memiliki banyak kursi, yang dimana dalam tiket hanya ada satu studio, namun kita dapat memilih kursi mana yang akan mau kita pilih, begitu. Di dalamnya ada nama studio, juga ID studio, dan juga kapasitas, begitu. Ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah bagian bentuk IRD. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan IRD ini ke dalam database. Di sini saya akan membuat video tentang membuat database tiket pemesanan bioskop. Pertama-tama saya menggunakan Laragon. Jika menggunakan SEM boleh, cuman di sini saya hanya menggunakan Laragon. Nah, jalankan Laragon, lalu klik database. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, di sini saya akan membuat baru, yaitu foldernya. Nah, pertama-tama kita masukkan nama foldernya ya. Kalau saya
DB bioskop. Nah, lalu create atau buat. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, di sini nama tabelnya saya menggunakan pelanggan. Nah, dengan jumlah kolom, kalau di RD itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi di sini buatnya 4 kolom aja. Lalu di create atau buat. Nah, setelah itu di sini isi ID pelanggan, menggunakan, kalau primary key itu apa ya, ID pelanggan varchar ya, dengan panjang 10. Nah, di sini primary key, gunakan primary key. Nah, ini selanjutnya nama, email, dan nomor HP. Nah, ini bukan integer. Apa integer ini? Integer, oke. Nah, setelah itu simpan. Nah, akan seperti ini. Itu setelah pelanggan ke pemesanan, klik di sini, lalu masukkan nama tabel baru, yaitu pemesanan dengan kolom 4 lah ya. Lalu klik atau buat. Nah, di sini masukkan tanggal pemesanan menggunakan integer. Dulu langsung ID pelanggan, gunakan ID pelanggan menggunakan varchar lah ya. Lalu pergi ke bagian index ya, ini setting menjadi primary key. Lalu ke ID pemesanan, sama di bagian indeksnya juga ubah menjadi primary. Nah, seperti ini. Setelah itu simpan. Panjang nilainya 10 lah, 10. Simpan. Nah, otomatis akan muncul seperti yang tadi pelanggan itu. Nah, seterusnya begitu ya. Saya skip aja. Saya ingin mengubah di bagian pemesanan. Nah, yaitu pada bagian ya. Di sini saya sudah mencatat beberapa kode MySQL atau SQL-nya. Di bagian pelanggan. Nah, ini seharusnya nama bukan integer gitu. Ini seharusnya varchar. Saya ubah. Nah, ini seharusnya varchar dengan panjang 100. Oke. Setelah itu saya ini juga ubah varchar dengan panjang 100, lalu simpan. Nah, juga nomor HP itu varchar dengan panjang 50. Nah, oke, seperti ini saja. Nah, jika ingin melihat tabel relasinya itu ada di designer. Nah, seperti ini. Tabel relasi ini ada tiket, film, pemesanan, kursi, pelanggan, studio, dan jadwal. Baik, cukup di sini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.